Di video-video sebelum ini, kita sudah melewati dialektika filosofis tentang proses terbentuknya kehidupan dan alam semesta. Dan sekarang, saatnya kita mulai menarik kesimpulan, apakah Tuhan itu bisa dibuktikan keberadaannya secara ilmiah atau tidak. Dan kesimpulannya adalah Tuhan itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal di channel Ro'yu Mas R, yaitu channel yang berisi ro'yun atau opini saya tentang suatu hal. Di video sebelum ini kan kita sudah bahas ya, ada 4 tipe orang sebagai konsekuensi logis dari penemuan ilmiah yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang, mari kita uji dulu gnostik sama agnostik. Bisakah kita membuktikan keberadaan Tuhan secara ilmiah? Sebagaimana sudah saya bahas di konten yang ini, kata Tuhan itu tidaklah tepat. Yang tepat adalah pencipta alam semesta. Apakah keberadaan pencipta alam semesta bisa dibuktikan secara ilmiah? Nah, kemarin kan kesimpulan kita mentok di Big Bang ya. Sedangkan sebelum Big Bang itu ada apa? Ulama masih berbeda pendapat. Bukankah bisa disimpulkan bahwa sebelum Big Bang itu adalah pencipta alam semesta? Sebagian orang beragama akan mengatakan iya. Kalau saya mengatakan belum tentu. Apakah bisa dijamin bahwa Big Bang itu adalah awal mula dari semua yang ada di alam semesta ini? Kan belum tentu juga tuh. Lah, berarti kesimpulannya nggak tahu dong. Berarti yang benar agnostik dong. Kalau keberadaan Tuhan itu tidak bisa kita ketahui secara ilmiah. Pelan-pelan Mbak Sopir. Kita harus mengakui bahwa pengetahuan manusia itu terbatas. Karena manusia memang terbatas. Namun, kita bisa meminimalisir keterbatasan kita dengan cara mengenali keterbatasan kita. Seperti yang pernah kita bahas di video yang ini, sampai video yang ini, pengetahuan kita kan dimulai dari pengetahuan empiris, kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan rasional. Sekarang, coba kita uji dulu apa keterbatasan pengetahuan empiris. Keterbatasan pertama adalah keterbatasan pada fenomena yang bisa diamati. Kalau nggak bisa diamati, ya berarti nggak bisa diteliti. Yang kedua adalah bias konfirmasi. Walaupun ulama itu berusaha untuk mencapai objektivitas, tetapi bagaimanapun mereka tidak bisa melepaskan sisi subjektivitas mereka, yaitu mereka berusaha untuk mencari bukti yang mendukung hipotesis mereka. Yang ketiga adalah keterbatasan etis. Kalau misalkan penelitian itu diuji ke manusia, misalkan manusia itu dibedah otaknya, cara kerjanya, manusia hidup, nah itu kan bertentangan dengan etika atau moral ya. Itu menjadi keterbatasan tersendiri. Yang keempat, itu ketergantungan pada paradigma yang berlaku. Yang kadang-kadang itu menghambat pemikiran yang sifatnya inovatif atau revolusioner. Oke, sekarang kita masuk ke pengetahuan rasional. Seperti yang sudah kita bahas di video yang ini, ringkasnya pengetahuan rasional itu kan bagaimana otak kita memproses informasi. Ternyata kita juga memiliki keterbatasan dalam hal mengolah informasi yang ada di kepala kita. Contoh, kalau saya tanya ke kalian, berapa angka yang paling banyak? Mungkin kalian akan menjawab, tak terhingga gitu ya. Lah ya, tak terhingga itu berapa? Nggak bisa jawab toh. Oke, sekarang pertanyaannya tak balik. Berapa angka yang paling sedikit? Mungkin kalian ada yang menjawab 0. Masih banyak mana? 0 sama minus 1. Berarti angka yang paling sedikit itu minus tak hingga, kan gitu toh. Nah, inilah keterbatasan logika manusia. Tapi dalam realitanya ada yang unik loh. Kalian bisa tonton di video yang ini, di menit ini. Intinya, kalau misalkan ada orang yang mau pergi ke tempatnya tukang bakso, itu kan perjalanannya kan bisa dibagi setengah. Terus begitu dia nyampe setengah, bisa dibagi setengah lagi. Terus begitu nyampe lagi, dibagi setengah lagi, terus sampai tak terhingga. Tapi kenyataannya, ternyata orang itu bisa sampai juga ke tempat tukang baksonya tadi. Mungkin kedengarannya konyol ya, tapi memang kenyataannya begitu. Terus ada juga yang namanya logical fallacy atau kesalahan dalam berlogika. Sebenarnya ada banyak, linknya tak cantumkan di deskripsi ya. Tapi tak sebutkan beberapa saja yang paling sering terjadi dalam konteks agama. Yang pertama adalah appeal to authority. Jadi suatu pernyataan itu dianggap benar karena yang ngomong adalah orang yang kedudukannya lebih tinggi. Kedua adalah argumentum ad populum, yaitu suatu pernyataan dianggap benar karena banyak yang ngomong kayak gitu. Yang ketiga adalah ad hominem, yaitu membantah argumen dengan cara menyerang personalnya orang yang menyampaikan argumen tadi. Keempat adalah ad ignoratium, yaitu
ketika seseorang itu pernyataannya salah, terus kita anggap semua pernyataannya itu salah. Kelima adalah strawman fallacy, yaitu ketika orang berargumen, kita rubah sedikit, habis itu kita habisi argumen yang kita buat tadi, padahal bukan argumennya orang tersebut. Keenam adalah red herring, yaitu mengalihkan topik pembicaraan. Menurut kalian, dalam debatnya Ustadz Nurdin sama Guru Gembul, siapa orang yang melakukan 6 logical fallacy yang saya sebutkan tadi? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Logical fallacy yang ketujuh, yaitu middle ground. Yaitu ketika seseorang tidak memihak, misalkan kayak Ustadz Nurdin sama Guru Gembul itu ya, kan beda pendapat. Terus orang yang tidak memihak itu dia merasa kalau dirinya itu benar. Pertanyaannya, apakah saya melakukan logical fallacy middle ground? Logical fallacy ke-8 adalah hasty generalization, yaitu terlalu mudah mengeneralisir sesuatu. Logical fallacy ke-9 adalah false cause, yaitu ketika seseorang tidak bisa mengambil kesimpulan antara sebab dengan akibat secara tepat. Ke-10 adalah slippery slope, yaitu ketika ada argumen yang panjang, beruntun gitu, tapi proses penarikan kesimpulannya itu nggak tepat. 3 logical fallacy yang barusan saya sebutkan itu mirip seperti berpikir cemen yang saya jelaskan di video yang ini. Logical fallacy ke-11 itu adalah false dichotomy, yaitu ketika saya tidak setuju dengan Ustadz Nurdin, berarti saya memihak Guru Gembul. Padahal ya belum tentu juga. Ke-12 adalah burden of proof, yaitu membebankan pembuktian kepada pihak lawan bicara. Menurutku, Tuhan itu ada. Kalau kamu nggak percaya, buktikan kalau Tuhan itu nggak ada. Yang ngeklaim kamu kok yang suruh buktikan orang lain itu gimana? Nah, dari penjelasan panjang lebar ini, ternyata terbukti kalau metode ilmiah itu memiliki keterbatasan, guys. Berarti pembuktian keberadaan Tuhan itu tidak bisa pakai metode ilmiah, tapi pakai iman. Cukup terima saja. Enggak semua. Ya nggak gitu juga kesimpulannya, guys. Cara menyimpulkannya ya tentu di konten-konten berikutnya, guys. Salamun ala man ittaba'al huda.